Shalom saudaraku, haleluya. Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Kuasa yang Melampaui Kematian. Kita baca Matius 9 ayat 18 dan 19 yang disambung dengan ayat 23 sampai 26. Demikian bunyinya. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadah lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka dia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ayat 23, ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ada 3 kebenaran yang luar biasa yang kita temukan dalam perikop ini. Yang pertama adalah permohonan yang beriman. Kisah ini dimulai dengan seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus yang datang menyembah Yesus. Menyembah prosekunei, artinya sujud tersungkur. Dia seorang pejabat penting, tetapi merendahkan diri sepenuhnya di kaki Yesus. Ini luar biasa, karena biasanya pejabat agama pada zaman itu memusuhi Yesus. Tapi penderitaan bahkan kematian seringkali menjadi jembatan yang bisa membawa kita kepada Tuhan. Dia berkata, "Anakku mati." Dia baru saja selesai atau berakhir hidupnya. Saudara, bagi dunia hidup anak itu sudah tamat, sudah selesai. Tapi bagi Yairus, Yesus adalah bab baru yang bisa melakukan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Yairus tidak berkata, "Jika engkau bisa, bangkitkanlah anakku." Tapi dia berkata, "Datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka dia akan hidup." Ini menunjukkan dia sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Iman yang melampaui logika medis. Udah gak mungkin secara manusia, bagi Tuhan mungkin. Ayat 19 menunjukkan Yesus tidak hanya bicara, tapi dia bangun mengikuti Yairus ke rumahnya. Dari sini kita tahu Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang berjarak. Dia Allah yang bersedia melangkah masuk ke dalam zona kedukaan kita. Yang kedua, kita lihat penyingkiran yang berani. Pada saat sampai di rumah, Yesus disambut orang banyak yang ramai sekali. Dan dia harus membereskan atmosfer sebelum melakukan mujizat. Ayat 23 menunjukkan adanya peniup-peniup seruling dan orang banyak yang ribut. Sebab menurut hukum Yahudi pada zaman dulu, bahkan orang yang paling miskin pun wajib menyewa minimal 2 orang peniup seruling dan 1 wanita peratap saat ada kematian. Jadi kehadiran mereka membuktikan secara legal bahwa anak ini memang benar-benar sudah mati. Tetapi ayat 24 Yesus berkata, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Nah, Tuhan Yesus tidak sedang menyangka realitas kematian, tapi dia sedang menyatakan realitas kuasanya yang melampaui kematian. Sebab bagi sang pemilik kehidupan, kematian semudah membangunkan orang dari tidur. Dan ini kan tidak masuk akal kepada orang banyak. Mereka mentertawakan atau mengejek Yesus dengan nada menghina. Saudara, memang dunia sering mentertawakan iman kita sebelum mereka melihat hasilnya. Tetapi kita yakin, kita beriman Tuhan sanggup melakukan apa yang gak masuk akal menjadi mungkin. Seperti seorang anak kecil nangis karena jam dinding kuno milik kakeknya berhenti berdetak. Anak ini pikir jam itu sudah mati, rusak selamanya. Sang kakek datang. Dia hanya memutar sebuah tuas kecil di belakang jam itu dan jam itu kembali berdetak. Dunia seringkali berpikir seperti anak kecil ini. Wah, semuanya sudah mati, pengharapan sudah hilang. Tapi sang pencipta hanya perlu menyentuh tuas kehidupan kita untuk memulainya bekerja. Yang ketiga, kita melihat ada pemulihan yang berkuasa. Setelah orang banyak diusir, Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus itu. Dan mujizat ini terjadi dalam keheningan dan kontak pribadi, bukan dalam pertunjukan publik yang gaduh. Semua diusir,
Dan Yesus masuk dan berkata, "Hai anakku, bangkitlah engkau." Ayat 25 mencatat Yesus memegang tangan anak itu. Nah, menurut hukum Taurat, menyentuh mayat membuat seseorang menjadi najis. Karena orang berdosa atau orang mati itu menajiskan orang yang hidup atau orang yang kudus. Namun bagi Yesus, kesuciannya justru yang menular kepada si mayat sehingga mayat itu menjadi hidup. Bukan kematian yang membuat seseorang menjadi najis, tetapi kehidupan membuat seseorang yang mati menjadi bangkit. Inilah kuasa yang mengatasi kematian. Inilah kuasa yang mengatasi segala kuasa-kuasa yang lain. Kuasa Yesus di atas segalanya. Sehingga ketika orang ini bangkit, berita ini tersebar kemana-mana. Saudara, karena mujizat Yesus tidak bisa disembunyikan, Dia berkuasa atas maut. Kita tahu selain anak Yairus, Yesus juga pernah menyembuhkan bahkan membangkitkan orang mati yang lain. Antara lain Lazarus yang sudah 4 mati dikuburkan, rasanya terlambat. Tapi seperti yang dikatakan Dr. Billy Graham, Tuhan tidak pernah terlambat, tapi Ia juga jarang datang lebih awal dari yang kita duga. Sebab kalau Yesus datang lebih cepat, orang sakit sembuh. Datangnya kelihatannya lambat, orang mati dibangkitkan. Dan bukankah mereka melihat kualitas mujizat yang lebih hebat yang dilakukan oleh Yesus? Saudara-saudara, kematian hanyalah sebuah koridor menuju ruangan yang lebih terang. Agustinus berkata, iman adalah mempercayai apa yang tidak kita lihat. Dan upah dari iman adalah melihat apa yang kita percayai. Kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Bagaimana kita bisa menerapkan prinsip ini bagi pribadi? Apakah ada impian saudari yang sudah mati? Bawalah itu kepada Yesus. Mintalah Dia meletakkan tangannya di atas hidup saudara. Maka orang yang mati, impian yang mati, akan menjadi hidup kembali. Dalam keluarga jangan biarkan keributan berupa pertengkaran, kepanikan mendominasi rumah saat ada masalah. Mintalah Yesus datang, Dia akan membawa ketenangan dan Dia akan membawa pemulihan yang sejati. Dalam pekerjaan pada saat sebuah proyek atau bisnis tampaknya mati total, gagal total. Jangan menyerah pada ejekan orang lain. Tetaplah bertindak dalam ketaatan seperti yang Tuhan perintahkan. Engkau akan melihat mujizat di dalam pekerjaan. Dalam pelayanan, mari kita melayani dengan keyakinan. Agar orang yang mati rohaninya dibangkitkan oleh kuasa Injil Yesus. Saudara, Yesus yang sanggup membangkitkan orang mati secara fisik, Dia juga sanggup membangkitkan orang yang mati rohaninya. Agar mereka percaya lahir baru, hidup kekal di dalam Tuhan. Kuasa Yesus di atas segala-galanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kalau Yesus sanggup membangkitkan orang yang mati, kami sanggup, tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak bisa diatasi oleh Tuhan. Malah hari ini, apapun yang menjadi masalah daripada anak-anak-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan berikan pertolongan dan mujizat. Sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin.